Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok-pokok HAN. Nama Muhammad Nur Fahmi, nomor induk mahasiswa 2020-20-018, kelas A. Istilah HAN. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administra, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Administrasi mempunyai dua arti. Pertama, kegiatan catat-mencatat. Kedua, mereka atau kompleks jabatan yang menyelenggarakan kegiatan pencatat termasuk pada poin pertama. Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan atau lembaga pemerintahan daerah yang otonomi. Bisa disebut juga mengurus daerahnya sendiri. Pengertian HAN. Secara teoretik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan konsepsi negara hukum, atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Oleh karena itu, hukum administrasi negara disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat dilaksanakan dengan kekuasaan eksekutif, yang artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari 1. Sumber hukum material adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum, meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Faktor yang mempengaruhi isi HAN yaitu meliputi faktor historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan agama, dan lain-lain. 2. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai persyaratannya berlakunya hukum. Adapun sumber hukum formil dari hukum administrasi negara adalah undang-undang, bisa disebut juga, dan peraturan pelaksanaannya. Praktek administrasi negara bisa disebut konvensi. Jurisprudensi, doktrin, bisa disebut pendapat para ahli hukum. Kegiatan administrasi negara. Terdapat dua permasalahan dalam campur tangan pemerintahan kepada masyarakat. Pertama adalah masyarakat semakin lama semakin sangat tergantung pada keputusan para pejabat administrasi negara. Oleh karenanya, semakin lama semakin banyak urusan-urusan yang diikat kepada suatu izin atau persetujuan pemerintah. Kedua, bagaimana administrasi negara berfungsi secara sehat dan selalu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu aparatur negara yang baik. Terdapat syarat penunaian tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Di antaranya adalah efektivitas. Kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
atau direncanakan. Legitimitas kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena itu tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Asas yuridikitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Legalitas merupakan syarat yang menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi negara yang boleh dilakukan tanpa dasar atau pangkal suatu ketentuan undang-undang yang tertulis. Moralitas, efisiensi, dan teknik dan teknologi. Bentuk-bentuk daya upaya untuk membuat administrasi negara dapat memenuhi syarat-syarat tersebut adalah pengawasan, pembinaan sistematis, pembinaan personil, dan pengembangan hukum administrasi. Fresh Air Mission. Fresh berasal dari kata frei dan frei yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan bebas. Air Mission yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Secara etimologis, fresh air mason artinya orang yang bebas. Fresh air mason artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Yang dimaksud bukan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya dan tanpa batas, tetap terikat kepada batas-batas tertentu yang diperkenakan oleh hukum administrasi negara. Fresh Air Mission merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara pada welfare state, fungsi public service dalam penyelenggaraan pemerintahan. Welfare state mengakibatkan terjadinya pergeseran sebagai kekuasaan antar lembaga negara, yaitu dari lembaga legislatif ke lembaga eksekutif. Détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir itu adalah suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada pada tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Profesor Dr. Sudargo Gautama, sarjana hukum, di mana beliau mengemukakan penguasa menolak memberikan bantuan memberi surat izin mendirikan bangunan sebelum yang meminta izin itu menyerahkan dulu secara sukarela sebidang tanah kepada pemerintah kota. Di dalam contoh itu, jelas terlihat bahwa pemerintahan kota melakukan perbuatan yang sesuai dengan atau menjadi wewenangnya. Akan tetapi, pemerintahan kota menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan dasar pemberian wewenang itu, yang dalam hal ini pemerintahan kota mengajukan syarat kepada si pemohon izin untuk menyerahkan sebidang tanah kepunyaan si pemohon. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan AUPB, terdiri dari 8 asas sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara satu kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. 3. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 4. Asas kecermatan adalah asas mengandung arti bahwa sesuatu keputusan
dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan dan tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. 5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Keenam, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 7. Asas kepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 8. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dari beberapa asas di atas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB, yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dibatasi atau putusan Mahkamah Agung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.